Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Adiansyah dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Bapak Yudi Yoskander, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan IPS. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi Pendidikan IPS. Langsung saja kita ke materinya. Pertama, pengertian isu-isu sosial kontemporer. Isu-isu kontemporer adalah isu yang berkembang sekarang berkaitan dengan pendidikan dan bidang kehidupan manusia yang lain seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Pengertian pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terumuskan dalam ide pokok sebagai berikut. Yang A, ilmu pengetahuan yang merupakan perpaduan dari ilmu sosial dan ilmu lainnya. Yang B, diorganisasikan secara selektif. Yang C, prinsip pertimbangan ilmiah, psikologis, dan praktis. Yang D, untuk tujuan pendidikan di sekolah. Pengajaran ilmu sosial melalui isu kontroversial. Isu kontroversial adalah sesuatu yang mudah diterima oleh seseorang atau kelompok tetapi juga mudah ditolak oleh orang lain. Isu kontroversial secara langsung menyebabkan orang atau kelompok berbeda pendapat. Beberapa hal harus diperhatikan guru dalam memilih isu kontroversial. Isu tersebut tidak boleh menimbulkan pertentangan suku, agama, atau ras. Isu kontroversial hendaklah yang dekat dengan kehidupan siswa. Isu kontroversial itu sebaiknya sesuatu yang sudah menjadi milik masyarakat. Isu kontroversial dapat berkenaan dengan masalah setempat, nasional maupun internasional. Penduduk. Masalah penduduk merupakan masalah yang sudah mendunia. Perpindahan penduduk baik dalam emigrasi, imigrasi maupun pengungsian terjadi di mana-mana di dunia ini. Faktornya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, sampai keamanan. Polusi udara, air, dan tanah. Polusi air, pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Polusi udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Polusi tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau disebut dengan illegal dumping. Geodiversity atau keanekaragaman hayati. Masalah utama dalam biodiversitas adalah turunnya keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan hidup hayati. Lingkungan untuk keanekaragaman hayati meliputi hutan, air, tanah, udara, dan laut. Pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hayati ekosistem merupakan penyebab turunnya keanekaragaman hayati. Politik dan hukum. Budaya politik yang tidak sehat inilah nantinya harus diperbaiki secara revolusioner. Budaya buruk politik ini selain tidak berkualitas juga dapat membuat bangsa ini hanya didominasi pertentangan tidak cerdas pada topik tidak berkualitas yang menutupi pikiran membangun bangsa. Pengertian nilai, norma, moral, dan karakter. Pendidikan nilai adalah proses bimbingan melalui suri tauladan, pendidikan yang berorientasi pada
penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan pribadi peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritualitas agama. Pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan pada dirinya, masyarakat, dan negara. Pengertian nilai. Hierarki nilai. Noto Nogoro dalam Setiawan 2015 membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu 1. Nilai material ialah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia dan kebutuhan material ragawi manusia. Nilai vital ialah sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau beraktivitas. Ketiga, nilai kerohanian ialah segala sesuatu yang berguna bagi kerohanian manusia yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang A. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal, rasio, budi, dan cipta manusia. Yang B. Nilai keindahan yang bersumber pada perasaan manusia. Yang C. Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak manusia. Yang D. Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. B. Jenis-jenis nilai. Menurut Sprenger Setiawan 2015, jenis-jenis nilai terdiri dari: pertama, nilai teoretik ialah nilai yang melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan sesuatu dan memiliki pertimbangan benar salah menurut pertimbangan akal. Yang kedua, nilai ekonomi ialah nilai yang terkait dengan kadar untung rugi. Ketiga, nilai estetik ialah nilai tertingginya terletak pada bentuk dan keharmonisan, yaitu indah atau tak indah. Keempat, nilai sosial ialah kekuasaan dengan kadar nilainya yang bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pengaruh yang tinggi. Keenam, nilai agama ialah nilai yang memiliki dasar yang kuat dari nilai sebelumnya karena bersumber dari Tuhan. Yang C, macam-macam nilai. Menurut Setiawan 2015, menurut macam-macam nilai dapat dibedakan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang D, fungsi nilai bagi kehidupan warga negara. Menurut Setiawan ada 3 fungsi nilai bagi kehidupan warga negara, yaitu sebagai faktor pendorong, sebagai petunjuk arah, dan sebagai benteng perlindungan. E, hakikat pendidikan nilai. Pendidikan nilai secara khusus ditunjukkan untuk menerapkan pembentukan nilai kepada peserta didik, menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan. 3. Membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, pendidikan nilai meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyederhanaan nilai sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai. F. Pentingnya pendidikan nilai. Pendidikan nilai bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur ke dalam peserta didik. Salah satu bentuk nilai-nilai luhur tersebut ialah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang dalam Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada di pengertian norma. Norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Pengertian moral. Moral ialah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang diterima umum tentang tindakan manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Hubungan nilai, norma, dan moral. Norma selalu berjalan seiring dengan nilai dan moral. Jika nilai adalah sebuah penghargaan terhadap sesuatu, maka norma adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Moral adalah ajaran baik buruk dan benar salah. Dari norma tersebut, kita mengatur moral seseorang, apakah hal yang dilakukan oleh seseorang itu hal yang baik atau tidak benar. Benar atau salah dengan berpatokan dengan norma.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.